Halo semua, kembali lagi di channel Radio Asta pada edisi spesial malam Jumat, di mana setiap malam Jumat Radio Asta akan membahas seputar hal-hal horor mistis yang akan mengganggu tidur malam Anda. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Sebelum lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu kita doakan saudara-saudara kita yang terdampak letusan Gunung Semeru. Berdoa dipersilahkan. Jika berbicara mengenai Semeru, tentu tidak lepas dari asal-usul gunung yang menjadi tempat persinggahan para dewa tersebut. Dalam sesi malam Jumat kali ini, kita akan memulai segmen Malam Jumat Merah atau Malam Jumat Menggali Sejarah. Dalam kitab kuno Tantu Pagelaran disebutkan, suatu saat Pulau Jawa mengapung terombang-ambing di lautan. Kemudian, Batara Guru yang dianggap sebagai penguasa tunggal memerintahkan para dewa dan raksasa agar memindahkan Gunung Mahameru di India untuk menjadikannya sebagai paku Pulau Jawa agar tidak terombang-ambing. Para dewa dan raksasa lalu meletakkan Gunung Mahameru di bagian barat Pulau Jawa. Akan tetapi, disebabkan timur Pulau Jawa posisinya terjungkit ke atas, akhirnya gunung tersebut dipindah ke bagian timur. Dalam perjalanan pemindahannya, Gunung Mahameru berceceran dan membentuk beberapa gunung lain di Pulau Jawa. Saat diletakkan pun, posisinya miring ke utara, sehingga ujung gunung ini dikisahkan dipotong dan potongannya diletakkan di barat laut. Potongannya ini disebut Gunung Pawitra, yang sekarang dikenal sebagai Gunung Penanggungan. Kisah Gunung Semeru yang berasal dari Gunung Mahameru ini senada dengan yang dikatakan dalam The Seven Summit of Indonesia, milik Hendry Agustin. Hendry menyebutkan Gunung Meru yang dipindahkan dari India dipercaya sebagai asal mula nama Mahameru. Gunung Semeru juga dipercaya sebagai ayah dari Gunung Agung yang ada di Bali. Ada beberapa tempat yang disakralkan di Semeru. Beberapa di antaranya adalah Arcapada atau Arcopodo, Ranu Kumbolo, Kalimati, dan lain sebagainya. Pada sesi kali ini, Radio Asta berkesempatan untuk membagikan kisah dari salah satu pendaki yang melakukan perjalanan ke Semeru. Dan untuk melindungi privasi dari narasumber kami akan menyamarkan nama tokoh dan beberapa tempat yang menurut beliau kurang berkenan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak kisahnya. Kisah ini berlatar di tahun 2003. Bermula ketika tiga remaja, Rio, Rizal, dan Randi, sedang bercengkrama di sebuah warung kopi. Rizal hendak mengajak kedua temannya, Rio dan Randi, untuk melakukan pendakian. Di antara ketiga orang itu, hanya Rio yang sudah terbiasa naik gunung. Sedang untuk Rizal dan Randi, ini merupakan pertama kali mereka melakukan pendakian. Dan dari sekian banyak destinasi gunung yang ada di Indonesia, entah kenapa Semeru menjadi tujuan mereka. Seminggu setelah perbincangan itu, mereka tiba pada hari di mana mereka akan menaklukkan Semeru. Mereka berangkat dari kota asal mereka menuju pemberhentian pertama, yaitu Basecamp Ranupani.
mereka tiba pukul 4.05 pagi. Sesampainya di sana, mereka menyempatkan rehat sejenak sembari menunggu pos pendaftaran dibuka. Setelah semua siap, sekitar jam 11 siang, mereka mulai melakukan pendakian. Setelah pos demi pos mereka lewati, tibalah mereka di suguhan pertama Sang Mahameru, Danau Ranu Kumbolo, yang keindahannya tidak cukup untuk dinikmati hanya dari cerita-cerita saja. Sesampainya di sana, mereka mendirikan tenda yang dibantu oleh rombongan pendaki lain. Saat itu, semuanya terasa sangat sempurna. Sampai saat setelah tenda mereka selesai dan rombongan pendaki lain itu hendak turun gunung, salah seorang dari mereka mendekati Rio dan berpesan, "Jaga teman-temanmu ya Mas, karena salah satu dari mereka tidak diterima di sini." Saat itu Rio hanya bisa mengiyakan kata-kata itu tanpa berpikir yang macam-macam karena niatan mereka bukan untuk merusak. Semua berjalan normal seperti biasa, hingga tiba saat malam, ketika Rio hendak tidur karena lelah, ia melihat ada yang aneh dari sosok Rizal. Rizal yang periang mendadak tertegun diam ke arah danau. Sadar ada yang tidak beres, Rio langsung menegur sahabatnya itu, yang disambut alasan Rizal hanya kelelahan, yang disambung candaan dari Randi dan Rizal. Merasa kedua sahabatnya baik-baik saja, Rio pun memutuskan untuk kembali tidur di tenda. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Malam itu dalam tidurnya, Rio bermimpi seolah ia benar-benar sudah terbangun dari tidurnya. Dan betapa terkejutnya Rio mengetahui bahwa tenda mereka tidak berada di camp Ranu Kumbolo, melainkan di camp Kalimati. Dan tak hanya itu, Rio juga mendapati Randi tengah terpaku membelakangi tenda dengan raut wajah pucat seolah telah melihat sesuatu yang mengerikan. Pertanyaan-pertanyaan dari Rio pun sama sekali tidak digubris oleh Randi. Seolah-olah Rio memang tidak ada. Rio justru dikejutkan oleh salah seorang dari rombongan pendaki di belakangnya yang melotot ke arah Rio sembari membentak. Mas, ojo muat tinggal piye Mas? Mas. Yang ternyata di dalam rombongan itu ada Rizal yang semakin membuat Rio kebingungan. Tak berapa lama, akhirnya Rio pun terbangun dari tidurnya pukul 2.30 pagi. Rio melihat bahwasannya hanya ada ia dan Randi di dalam tenda yang sontak membuat Rio panik, membangunkan Randi untuk segera mencari Rizal. Setelah pencarian selama lebih dari 1 jam yang tidak membuahkan hasil, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan melanjutkan pencarian esok hari. Dan betapa dikejutkannya mereka mendapati Rizal ada di dalam tenda. Saat ditanya kemana saja Rizal pergi, ia menjawab bahwa sedari tadi ia berada di dalam tenda. Pada keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dari Ranu Kumbolo ke Kalimati, melewati Oro-Oro Ombo. Di sini kejanggalan mulai terjadi lagi. Selepas dari Oro-Oro Ombo menuju ke Cemoro Kandang, Rizal kembali bertingkah aneh. Sepanjang perjalanan, ia hanya melamun. Randi pun berusaha memecah suasana dengan candaannya, tapi Rizal hanya menanggapi dengan senyuman tipis dan menakutkan. Sesampainya di Cemoro Kandang, Rizal pun tiba-tiba meminta untuk istirahat
yang diiyakan oleh Rio dan Randi, dikarenakan dalam perjalanan ke Kalimati, mereka harus melewati medan yang cukup berat, yaitu Jambangan. Di medan yang didominasi hutan dan jalur tanjakan tersebut, Rizal berceletus bahwa pundak dan kakinya seperti digondel. Hingga akhirnya tas carrier Rizal pun dibawa oleh Rio yang bertujuan untuk mengurangi beban Rizal dalam perjalanan yang tetap mereka lanjutkan hingga larut malam. Dan di malam itu pula, Rio dan Randi dikagetkan oleh Rizal yang terpaku menatap satu pohon dengan raut wajah ketakutan. Cah medun cah medun saiki medun saiki ayo medun. Kata-kata itu terus terlontar dari mulut Rizal yang membuat bingung kedua temannya. Melihat kondisi Rizal yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di area camp Kalimati dan menunggu esok pagi untuk turun gunung. Randi dan Rizal di dalam tenda, sedang Rio di luar sedang menyiapkan mie instan untuk mereka bertiga. Rio dikejutkan oleh suara yang ternyata berasal dari seorang lelaki tua yang meminta izin untuk ikut ngopi bersama mereka. Saat Rio hendak mengajak Randi dan Rizal untuk makan, ia mendapati kedua temannya itu sudah tertidur dan tidak tega untuk membangunkan mereka. Yang akhirnya hanya Rio menemani si lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengeluarkan 2 batang rokok kretek dan menawarkannya pada Rio. Merasa tak enak hati, Rio pun menerima dan membakar rokok pemberian lelaki itu. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba lelaki tua itu pamit dan berpesan kepada Rio. Makasih banyak ya nak. Jangan boleh temanmu keluar dari tenda, apalagi sampai ambil air ke sumber mani. Ini buat keselamatan dia. Makasih banyak ya nak Rio. Hati-hati ya besok kalau mau turun gunung. Kakek pamit dulu. Seperginya lelaki tua itu, Rio dikejutkan dengan Randy yang keluar sembari menggerutu kalau Rio tidak mengajaknya makan. Rio pun berdalih tidak tega membangunkan Randy yang tengah tidur. Dan langsung ditimpa oleh pernyataan Randy bahwa ia dari tadi sedang memijit kaki Rizal yang bengkak. Rio tertegun heran dengan kejadian yang menimpanya barusan. Randy menyuruh Rio untuk tidur karena menurutnya mungkin Rio sudah terlalu lelah. Sebelum beranjak tidur, Rio hendak mengambil persediaan air dikarenakan persediaan air mereka juga sudah menipis. Randy meminta Rio untuk mengambil air esok pagi saja karena ia terlalu lelah dan diiyakan oleh Rio. Semasuknya Rio di dalam tenda, ia agak tenang karena melihat Rizal yang tertidur pulas seperti tanpa beban. Dan akhirnya, Rio pun memutuskan untuk tidur setelah memastikan teman-temannya baik-baik saja. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Di pagi harinya, Rio dikagetkan oleh kerumunan orang-orang di depan tenda yang ia dirikan. Dan betapa terkejutnya Rio bahwa pemandangan yang ia lihat saat ini sama persis dengan kejadian yang ada di mimpinya. Rio pun bergegas menghampiri Randy di tengah kerumunan itu sembari menanyakan apa yang terjadi. Dari salah seorang pendaki di sana mengatakan bahwa ia menemukan Randy di bawah pohon di jalur sumber mani dengan kondisi seperti orang ketakutan sembari meneriakkan,
Mendengar hal itu, Rio pun segera menanyakan keberadaan Rizal. Yang dijawab oleh Randi dengan bibir gemetarnya. Yo, Rizal dibawa genderuwo yo. Genderuwo, yo, Rizal. Salah seorang pendaki lain menyarankan untuk mereka berdoa untuk keselamatan Rizal. Dari rangkaian doa yang tak terputus itu, tiba-tiba ada yang berteriak. Mas, temennya ketemu mas. Mas Tak lupa mengucap syukur, Rio dan Randi pun segera menghampiri Rizal. Dan betapa terteguhnya mereka mendapati kondisi Rizal dengan tangan dan kaki seperti penderita stroke, serta mata yang terus melotot seakan tengah melihat sesuatu yang mengerikan ada di hadapannya. Setelah kondisi cukup tenang, akhirnya mereka memutuskan untuk turun gunung bersama pendaki lain. Mereka membopong Rizal dengan tandu buatan seadanya. Mereka beriringan membopong Rizal yang hanya bisa menangis sambil berucap sesuatu yang kurang jelas. Sesampainya di pos perizinan, mereka dibantu warga dan pendaki yang lain mencarikan tumpangan untuk mereka pulang. Di perjalanan pulang, Randi dan Rio hanya terdiam dikarenakan masih syok dengan kejadian yang mereka alami. Dan dari peristiwa-peristiwa janggal yang mereka alami, akhirnya terjawab oleh kesaksian dari Randi di tengah perjalanan pulang mereka. Ternyata, dari awal Rizal memang tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk melakukan pendakian. Dan sesampainya di Danau Ranokumbolo, Rizal melihat 3 belibis yang sangat cantik, yang salah satu dari belibis itu berwarna emas dan berukuran sangat besar. Belibis itu menghampiri Rizal dan menyuruh Rizal pulang karena Sang Mahameru tidak menerimanya. Randi sempat ingin bercerita kepada Rio mengenai hal ini. Namun, ia tak enak hati karena Rio sudah mempersiapkan pendakian perdana mereka dengan susah payah. Saat di Cemoro Kandang pun, Rizal diikuti oleh sosok wanita yang terus-menerus menyuruh Rizal untuk pulang. Dan saat mereka berada di Kalimati, Randy bercerita kalau Rizal malam itu bangun dengan keadaan yang sangat segar bugar. Tidak seperti orang kelelahan. Dia mengatakan ke Randy untuk mengajaknya mengambil air ke sumber mani. Tapi di tengah-tengah perjalanan, Randi pun merasa ada yang aneh terhadap Rizal. Dia jalan sangat cepat dan tidak sedikit pun merasa kelelahan. Padahal sebelum ini, Rizal dalam kondisi yang memaksanya harus turun gunung. Randy pun sempat memanggil Rizal. Dan tanpa disadari Randi, waktu itu Rizal cuma tersenyum, tapi senyumannya itu seperti wanita yang sangat kemayu. Dan hal itu disadari Randi waktu perjalanan turun setelah Rizal diketemukan. Setelah sampai sumber mani, tiba-tiba Randi melihat Rizal mendekap pohon sembari mengatakan, Saiki diandani orang manut. Saiki lah bakal iso bali. Di situ Randy langsung berlari, tapi di tengah larinya Randy tidak tahu harus ambil jalur yang mana. Dan akhirnya Randy tersesat. Di saat tersesat itulah Randy melihat beberapa sosok makhluk yang sangat dia takuti. Genderuwo, kuntilanak,
dan pocong. Randi pun pingsan, dan saat sadarkan diri, dia sudah ada di depan tenda dan dikerumuni banyak orang. Di situ pun Rio tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Mereka berdua pun kembali termenung seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Sesampainya di kota, Randi dan Rio pun meminta maaf ke kedua orang tua Rizal. Singkat cerita, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dan sampai cerita ini ditulis, Rizal pun masih dengan keadaan yang sama. Tubuhnya masih kaku dan matanya pun masih melotot. Untuk para pendengar Radio Asta, kami mohon berkenan untuk mendoakan teman kita Rizal supaya cepat dipulihkan. Itulah tadi sepenggal kisah dari teman kita. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran dan teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, subscribe video ini, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng. Radio Asta pamit undur diri. See you dan berkah untuk orang-orang baik.